Halo anak nongkrong, welcome back to Nongkrong Channel. Mari kita bersantai sekalian jadi pintar barengan channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sondern aus welcher Welt? Ich will endlich wissen, was die Wahrheit ist. Und so beginnt alles neu. Halo anak nongkrong, apa kabar? Dalam video kali ini, Sandi akan ngajakin anak nongkrong untuk membahas salah satu serial terbaik di Netflix yang berjudul Dark Season 3. Dark Season 3 ini sudah memasuki season final ya anak nongkrong, dan para reviewer memberikan nilai positif untuk serial ini. Untuk kali ini, Sandi tidak akan ngajakin anak nongkrong mereview film ini, tapi Sandi akan membahas tentang salah satu tema yang diangkat, yaitu time traveler. Menarik kan anak nongkrong? Selain itu, Sandi juga akan kasih bonus ke anak nongkrong. Kita akan jalan-jalan ke salah satu keajaiban di dunia yang berada di Indonesia. Anak nongkrong pernah dengar batu terbesar di dunia? Kesitulah kita akan menuju. Jadi pantengin terus video ini sampai selesai, dan anak nongkrong pasti akan terpukau dengan apa yang akan kita tampilkan di video kali ini. Jauhkan tangan kamu dari titik ya anak nongkrong. Oke anak nongkrong, kita terkendala hujan anak nongkrong, jadi kita berteduh sebentar. Karena memang tadi di perjalanan juga sudah rintik-rintik hujannya. Ditambah lagi di sini, kita sudah sampai di daerah yang dekat sekali dengan Kelam anak nongkrong. Tapi kita tetap semangat, dan anak nongkrong di rumah juga harus tetap semangat mantengin video kita sampai selesai. Sampai hujannya reda, kita akan lanjutkan perjalanan kita anak nongkrong. Stay tune terus anak nongkrong. Dark adalah sebuah serial trailer fantasi dan drama misteri yang mengangkat 3 tema utama, yaitu perjalanan waktu, dunia paralel, dan akhir dunia. Tidak mengherankan memang mengapa ketiga tema ini menjadi tema utama, karena memang ketiganya adalah satu kesatuan yang membuat jalan cerita menjadi lebih menarik jika disatukan. Dark Season 3 berkisah tentang kemunculan sosok Martha yang lain setelah gadis itu dibunuh oleh Adam. Sosok Martha kedua tersebut membuka hal tentang alternate universe. Claudia Tiedemann adalah karakter penting yang membimbing Jonas untuk melakukan perjalanan waktu, namun ternyata antara Jonas dan Martha harus menjalani misi yang bertabrakan, dan Claudia mengungkapkan jika Martha sebagai ancaman yang membahayakan. Menurut Claudia, Martha akan merusak sistem dunia yang sudah berjalan dengan baik. Oke anak nongkrong, setelah melakukan perjalanan sekitar 20 menit dari Sintang ke Kelam, akhirnya kita sampai di tempat tujuan kita, yaitu batu terbesar di dunia, Bukit Kelam anak nongkrong. For information anak nongkrong, tinggi Bukit Kelam ini 102 mdpl dan luas sekitar 520 hektar. Anak nongkrong, dunia mengenal Isle Rock yang berada di Australia sebagai bukit terbesar di dunia. Tapi ternyata Kelamlah yang merupakan bukit terbesar di dunia. Untuk anak nongkrong ketahui, Bukit Kelam adalah proses alam yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Berbicara mengenai proses alam, dalam serial Dark Season 3,
time travel merupakan sebuah keajaiban alam. Namun mungkin anak nongkrong semuanya bertanya-tanya, apakah time travel itu benar-benar ada di dunia ini? Penasaran? Cek videonya berikut ini. Tentang penjelajahan waktu, sebuah teori yang paling masuk akal dan banyak dibicarakan oleh orang-orang adalah teori relativitas khusus yang dicetuskan oleh Albert Einstein sekitar 100 tahun silam. Dalam teori relativitas khusus, ruang dan waktu tidak berbentuk mutlak tetapi relatif atau menyesuaikan keadaan. Contoh sederhananya, jika dua orang pergi menjelajah waktu ke sebuah masa yang sama, dua orang tersebut akan mengalami pengalaman yang berbeda saat mereka mendatanginya, jadi tidak mutlak sama. Dua hal yang membuat seseorang mengalami kejadian dalam ruang dan waktu, yaitu di mana orang tersebut mengamatinya dan seberapa cepat ia bergerak dibandingkan dengan kecepatan cahaya. Untuk memahami lebih dalam dan mudah, mari kita simak paradoks kembar berikut. Dua orang kembar bernama Ria dan Ricis dipisahkan. Ria menjadi astronot dan diterbangkan dengan roket berkecepatan tinggi, menjelajahi galaksi dan kembali ke bumi. Walaupun cepatnya jalan roket nyaris seperti kecepatan cahaya, perlu 10.000 tahun untuk Ria menjelajahi galaksi dan kembali ke titik tertentu di bumi. Disebabkan oleh gerakannya yang relatif tinggi, umur si Ria lebih panjang daripada manusia yang tinggal di bumi. Saat kembali ke bumi, usia si Ria hanya bertambah beberapa tahun dari waktu ia berlepas landas. Sementara saudari kembarnya si Ricis sudah lama innalillah. Sesuai dengan contoh kembar Ria dan Ricis di atas, hal ini juga telah dibuktikan oleh kosmonaut Rusia bernama Sergei Krikalev. Ia pulang kampung ke bumi setelah tinggal di stasiun antariksa Rusia selama 748 hari. Usianya menjadi lebih muda 1/15 detik daripada jika ia tetap di bumi. Wah, Om Sergei nggak perlu beli Pons X Miracle dong. Selain bukti ilmiah tersebut, berikut terdapat foto dan juga beberapa kisah yang menegaskan tentang time traveler. Anak nongkrong, sekarang kita sudah berada di kaki Bukit Kelam. Cuma kita harus mendaki, tapi tidak terlalu jauh. Cuma lumayan capek anak nongkrong. Tapi semua itu terbayar dengan keindahan alam yang akan kita saksikan. Dari belakang saya terlihat bahwa air memancur ke bawah dan sangat segar anak nongkrong. Oke anak nongkrong, kita lanjut ke bahas tentang teori relativitas khusus Albert Einstein. Berbicara tentang teori relativitas, kita pasti akan bertanya-tanya, apakah memang ada bukti bahwa orang-orang itu bisa balik ke masa lalu atau maju ke masa depan? Anak nongkrong pasti penasaran kan? Lanjut cek videonya berikut ini. Dalam foto yang diambil pada tahun 1917-an tersebut, tak ada yang aneh dengan gambar yang ada di dalamnya. Cuma menampilkan orang-orang yang berkerumun di atas gundukan tanah yang berbatu. Namun seorang pria yang duduk di atas bebatuan tampak berbeda dari orang-orang yang ada dalam foto tersebut. Ya, pakaiannya yang membedakannya. Ia cuma memakai kaos oblong dan celana pendek. Stylenya seperti orang-orang yang hidup pada zaman sekarang. Namun apakah ada bukti lain yang menguatkan kalau pria itu benar-benar datang dari masa depan? Jawabannya, tidak ada.
Seorang komandan bernama Sir Robert Victor Goddard pada tahun 1935 melihat masa depan saat dia berkendara dengan pesawat ketika hendak mendarat di lokasi yang disebut Drum. Cuaca yang tadinya berhujan tiba-tiba cerah dan memperlihatkan kondisi Drum yang sudah direnovasi dan dapat digunakan dengan baik. Tak hanya itu, ia juga menyaksikan para mekanik berpakaian overall biru. 4 kapal terbang berwarna kuning yang parkir di landasan. Hal ini ajaib karena sehari sebelumnya Drum dalam keadaan mengenaskan. Bobrok di sana-sini dan aspal retak di mana-mana. 4 tahun kemudian Angkatan Udara Inggris mengecat pesawat dengan warna kuning dan para mekaniknya juga berseragam biru, persis seperti apa yang dilihat oleh Victor Goddard. Oke anak nongkrong, masih penasaran kan tentang time traveler? Jangan khawatir anak nongkrong, karena Sandi bakalan cari bukti-bukti tentang time traveler. Anak nongkrong harus tetap pantengin terus channel ini. Wajib juga buat like, comment, share, dan yang terpenting adalah subscribe. Terima kasih buat kamu yang udah ngelihat video ini dari awal sampai akhir tanpa skip-skip. See you anak nongkrong!